Selamat pagi dan salam sehat. Saya Yantonius Sega SPDK, guru agama di SMP Plus Taruna Andalan yang berlokasi di Pangkalan Kerinci Kota, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Hari ini saya akan mengajar di kelas 7. Karena selama pandemi, saya akan menghimbau kepada kita semua, mari kita selalu mengingat 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan terakhir, menjaga jarak. Oke, sebelum kita masuk kelas, mari kita cuci tangan terlebih dahulu. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhannya, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita bisa belajar dan kita akan mendapatkan materi baru hari ini. Ya, untuk itu sebelumnya Bapak mau melihat kerapian, ya, buku juga sudah dibawa semua kan, buku pelajarannya. Baik, Bapak akan absen terlebih dahulu. Angel Teresia Menggolan. Hadir, Pak. Caroline. Hadir, Pak. Mona Rizky. Hadir, Pak. Riri Ariyanti Bubu Sinomora. Hadir, Pak. Berarti hari ini semua hadir ya. Hadir, Pak. Baik, anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan meminta salah seorang dari kamu, ya, dari siswa untuk memimpin nyanyi dan doa pembukaan. Saya akan memanggil Caroline, ya, silakan maju nak, pimpin nyanyi dan doa pembukaan. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita terlebih dahulu bernyanyi. Bukan dengan barang panai. 1, 2, 3.
Caroline, silakan untuk kembali. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita memasuki materi kita hari ini tentang baptisan, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi pada materi ini. Coba dengan yang pertama, itu menerima bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus. Indikatornya apa? Nah, sebagai peserta didik, kita mengimani bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni manusia, bukan siapa-siapa. Sekali lagi, intinya ini, hanya Allah, ya. Jadi itu capaian yang pertama. Yang kedua adalah bersedia mengampuni orang lain. Nah, tentu indikatornya sebagai peserta didik mampu menunjukkan sikap bersedia mengampuni sesama. Ya, artinya tidak dendam, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tetapi kita bersedia mengampuni. Nah, kemudian yang ketiga, memahami bahwa Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, indikatornya apa? Nah, sebagai peserta didik mampu menjelaskan arti baptisan. Kedua, menyebutkan dasar Alkitab berkaitan dengan baptisan kudus. Ya, artinya kita punya dasar pemahaman bahwa Alkitab juga menjelaskan apa itu tentang baptisannya. Kemudian menjelaskan makna baptisan. Yang beda ya dengan makna ya. Nah, kemudian menyebutkan cara baptisan kudus di gereja masing-masing. Ya, tentu gereja A dengan gereja B tidak sama. Jadi ini kembali kepada aliran atau pemahaman gereja masing-masing. Dan terakhir, membuat karya yang menunjukkan kesanggupan mengampuni diri sendiri dan juga sesama. Nah, indikatornya adalah kita menceritakan pengalaman baptisan yang pernah dilihat atau dialami. Ya, kedua, menghafal ayat Alkitab, yaitu dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Inilah dasar kita tentang baptisan. Oke, kita teruskan. Nah, kemudian dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini juga ada penilaian, ya, penilaian spiritual. Itu tadi yang kita bahas sebelumnya, yaitu kita mampu mengimani bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni. Nah, kemudian ada sikap sosial. Bagaimana hubungan kita dengan orang lain? Ketika angel bisa berbuat salah terhadap anak, apakah kamu sanggup untuk mengampuni angel? Nah, kemudian pengetahuan, ya, kita mengerti apa itu baptisan, apa makna baptisan, ya, bagaimana juga baptisan di gereja kita masing-masing. Dan terakhir keterampilan, ya, tadi di awal sudah disampaikan, ya, kita harus mampu yang mengetahui setidaknya hafal nas Alkitab yang berhubungan dengan tema kita hari ini tentang baptisan. Nah, Bapak akan tanya satu persatu, siapa yang sudah dibaptis? Coba angkat. Oke, semua sudah dibaptis ya. Berarti gerejanya ini pasti gereja yang ada di bawah dokterannya, kecuali gereja-gereja Pentakosta, gereja karismatik itu pada usia dewasa atau remaja ya. Tapi pada gereja-gereja Lutheran seperti yang di sini HKBP banyak kan ya. Nah, itu pada usia anak-anak atau masih bayi. Oke, coba tinggal gambar di slide. Ya, kira-kira gambar pertama ini apa ini? Jelas gambarnya, Riri. Ini gambar apa ini? Ini seorang bayi ya. Berarti dia dibaptis. Baptisannya apa? Percik apa selamnya? Hah? Dipercik ya. Ya, dipercik. Kemudian gambar yang di tengah apa ini? Ayo menang. Gambar yang di tengah ini gambar apa ya? Siapa yang dibaptis itu? Ayo. Ya, Tuhan Yesus dibaptis oleh siapa? Yohanes. Dan gambar terakhir adalah baptisan apa namanya? Caroline baptis. Nah, jadi inilah materi kita hari ini, ya. Kita memahami betul apa itu baptisan. Nah, untuk itu semuanya, Bapak akan mengajak kita semua untuk menonton sebuah video tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes. Kita simak video berikut ini. Pada tahun ke-15 pemerintahan Raja Agung Tiberius, Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes menjadi raja Galilea, Hanas dan Kayafas menjadi imam besar.
Firman Tuhan datang kepada Yohanes di padang gurun, dan ia menjelajahi seluruh daerah Yordan untuk berkhotbah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Bertobatlah kamu, dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap bukit menjadi rata. Jalan yang berliku diluruskan, jalan yang berlekuk diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan Allah. Apa yang harus kami perbuat? Ya, apa yang harus kami Kamu lakukan? keturunan ular beludak. Apa yang harus kami lakukan? Tunjukkan kami jalan untuk kembali. Siapa yang mempunyai 2 helai baju harus memberikan 1 pada orang yang tidak punya. Dan siapa punya makanan harus membagikannya. Guru, kami ini penagih pajak. Bagaimana dengan kami? Jangan menagih lebih dari seharusnya. Bagaimana dengan kami? Apa yang harus kami perbuat? Jangan mengambil uang orang dengan paksa. Dan jangan juga kamu memeras mereka. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Katakan, engkaukah Kristus? Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Di tangannya ada nyiru untuk menampi dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung, tetapi sekam akan dibakarnya. Kudus turun ke atas Yesus dalam rupa burung merpati. Dan terdengar suara Allah, "Engkau anakku yang aku kasih, aku berkenan kepadamu." Demikian video yang sudah kita tonton bersama tentang Yohanes membaptis orang-orang, bahkan Yesus ya juga dibaptis oleh Yohanes. Baik anak-anak semuanya, nah, dalam pelajaran kita hari ini berbicara tentang baptisan, mari kita ingat ya, dalam perjanjian baru baptisan itu berasal dari bahasa Yunani. Disebut apa nak? Ya, baptizo artinya menyelamkan atau mencelupkan. Ya, ini juga bisa berarti membasuh atau membersihkan ya dengan air. Tadi kita sudah lihat bagaimana Yohanes membaptis orang-orang dengan cara dia mencelup, ya, menyelamkan orang ke dalam air. Nah, juga ya, perlu kita ketahui bahwa dalam perjanjian lama baptisan juga ada istilahnya, yaitu disebut apa nak? Apa? Tefillah, yang artinya adalah pembersihan atau pensucian. Jadi dalam perjanjian lama pun, ya, baptisan sudah pernah terjadi atau sudah pernah dilakukan. Nah, kita lihat bahwa upacara baptis dalam agama Yahudi, ya, mereka namakan tefillah, ya, juga wajib dijalani oleh para calon yang dibaptis dari kalangan atau orang-orang non-Yahudi, ya. Ya, kemudian baptisan di zaman perjanjian lama itu adalah tindakan membenamkan diri seseorang ke dalam air, ya. Di masa purba juga orang Yahudi menggunakan sungai, ya, karena seperti
Yohanes tadi di mana? Sungai apa, Kak? Sungai apa? Sungai? Yes, Sungai Yordan. Disitulah Yohanes Pembaptis. Jadi zaman itu mereka menggunakan atau memanfaatkan sungai-sungai ya untuk menjadi tempat orang-orang untuk dibaptis. Namun pada era berikutnya mereka menggunakan kolam khusus ya yang disebut dengan mikveh. Ya, itu adalah sebuah kolam yang sudah dibuat. Ya, nanti ada tunjukkan bagaimana bentuk mikveh itu pada zaman perjanjian lama. Oke, coba lihat. Ya, di dalam Alkitab perjanjian lama ada seorang tokoh pemimpin Aram yang bernama Naaman. Ini dia, ya. Dia mengalami sebuah penyakit kusta yang ada di badannya, ya. Namun, ya, pada saat itu Nabi Elisa, ya, memerintahkan atau menyuruh si Naaman untuk dibaptis. Walaupun memang saat itu Naaman menolak karena jelas Naaman bukan keturunan orang Yahudi. Namun pada akhirnya dia mengikuti apa permintaan Nabi Elisa, ya, dia memandikan dia dibaptis di dalam Sungai Yordan dan akhirnya penyakit kustanya pun, ya, dia atau Naaman mengalami kesembuhan. Nah, jadi inilah contoh dalam perjanjian lama bagaimana seorang dibaptis, yaitu seorang tokoh ini, pemimpin Aram, ya. Namun mereka dalam permintaan Nabi Elisa, akhirnya Naaman pun mengalami kesembuhan. Nah, demikian juga dalam perjanjian baru, ya. Kita lihat tadi Yohanes ini gambarnya, perhatikan, ya, di Sungai Yordan. Pada zaman setelah Yesus lahir, Yohanes Pembaptis membaptis orang-orang dan berseru, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Nah, baptisan pertobatan yang dilakukan Yohanes ini merupakan simbol dari pembersihan secara rohani. Ya, itu makna dari pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes ini. Coba perhatikan, ya. Itu simbol dari pembersihan secara rohani. Nah, anak-anak semuanya, berabad-abad sebelum zaman Kristus, itu ini dalam perjanjian lama, umat Israel atau orang Yahudi, ya, percaya bahwa segala bentuk kontak dengan dunia luar itu mencemarkan mereka. Nah, ini memang satu keunikan orang Yahudi, ya. Mereka ini sangat-sangat apa yang namanya, ya, dalam hal agama mereka terlalu bisa dikatakan sangat fanatik, ya. Apabila mereka kontak dengan orang luar, maka sebelum mereka makan atau berdoa, maka mereka terlebih dahulu membersihkan dirinya. Wah, luar biasa, ya. Mereka harus membersihkan diri terlebih dahulu, ya. Bahkan mereka membersihkan diri dalam satu kolam ritual yang disebut mikveh, ya. Ini dia. Nah, coba lihat, ya. Ini adalah sebuah, ya, gua di mana kolam itu yang disebut mikveh, ya, mereka sudah membuat kolam khusus. Artinya sebelum orang-orang Israel datang beribadah di Bait Allah, mereka harus terlebih dahulu membenamkan diri dalam air tersebut, ya. Ya, bahkan kadang-kadang mereka sebut air itu adalah air hidup, ya. Ya, air hidup. Ya, itu kepercayaan, ya, ritual yang mereka lakukan orang-orang Israel dulu, ya. Nah, kemudian mereka juga memerlukan seseorang untuk menjadi saksi dalam acara ini. Ya, kaum pria wajib melakukan setiap hari Jumat malam. Ini kebiasaannya. Sementara kaum perempuan melakukannya hanya sebulan sekali. Jadi beda. Laki-laki hanya setiap hari Jumat, berarti seminggu sekali, ya. Sementara kalau yang perempuan adalah sebulan sekali. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam perjanjian baru, baptisan membasuh tubuh dan jiwa kita dari gaya dan cara hidup yang lama. Ya, artinya bahwa kita mengalami atau kita beralih kepada gaya hidup yang baru, yaitu hidup menurut ajaran Kristus. Oke, baiklah. Yang menjadi pertanyaannya, apakah baptisan merupakan jaminan keselamatan? Kira-kira kalau ini ditanyakan ke kita sebagai remaja Kristen, apa kira-kira jawabannya? Tidak. Bahwa keselamatan itu, ya, kita boleh hanya karena anugerah. Kalaupun hari ini orang Kristen, ya, ada baptisan di gereja-gereja, itu hanyalah sebagai, ya,
ungkapan atau bahasa kita bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi bukan jalan keselamatan, ini pemahamannya yang harus benar. Sekali lagi bahwa baptisan bukan untuk keselamatan, tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka marilah kita mematerialkan diri menjadi warga kerajaan Allah. Itulah yang baptisan. Oke, anak-anak Bapak semuanya. Sekarang kita masuk pada kegiatan. Ya, ada beberapa Bapak akan memandu kamu semua, ada beberapa pertanyaan yang nantinya kamu akan membuat kelompok untuk diskusi, mendiskusikan tentang beberapa pertanyaan. Pertama, arti baptisan kudus, dasar baptisan kudus, makna baptisan kudus, dan cara baptis di gerejanya masing-masing. Ya, jadi Bapak akan membagi kelompok. Nah, ini sesuai barisannya saja. Angel kelompok 2 ya. Jadi ini kelompok 1 dari sebelah kiri Bapak, Caroline dengan Mona dan barisannya. Nah, ini kelompok 2. Jadi pertanyaan tadi silakan ya. Ada 4 pertanyaan. Kemudian nanti hubungkan baptisan yang dilakukan di gerejamu dengan baptisan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dan juga baptisan yang diterima oleh Tuhan Yesus sendiri. Kamu juga bisa melihat video yang sudah kita tonton bersama tadi, sehingga membantu kamu untuk bisa menjawab keempat pertanyaan yang ini, ya, ketiga. Oke, begitu Bapak kasih waktu, silakan kamu bentuk kelompoknya. Setelah itu nanti kamu presentasikan hasil diskusi kelompok. Waktu dan tempat Bapak akan kasih waktu selama kurang lebih 10 menit. Oke, silakan bentuk kelompok dan berdiskusi. Sudah paham kan soalnya? Silakan diskusikan. Ya, waktu 5 menit lagi. Yesus minta murid-muridnya untuk pergi ke seluruh penjuru bumi, kepada Injil, Raja Allah, dan mengajari orang-orang Israel. Oke, waktu sudah habis untuk diskusi. Silakan kembali ke posisi semula. Oke. Nah, selanjutnya setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, kesempatan pertama untuk presentasi, Bapak beri kesempatan kepada kelompok 1. Ayo, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kepada kelompok 1 yang mewakili saja satu orang, silakan. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami, Mona dan saya. Yang pertama, arti baptisan. Dalam perjanjian baru, baptisan berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptizo, berarti menyelamkan atau menyembuhkan. Tetapi itu bukan satu-satunya arti, sebab dapat juga termasuk berarti membasuh atau membersihkan tanah dengan air. Dalam Markus 7 ayat 4, Lukas 11 ayat 28. Dalam kitab perjanjian lama, baptisan dikenal dengan istilah tefillah, yang artinya adalah pembersihan dan atau pencucian.
Yang kedua, dasar pembaptisan kudus. Dalam Injil Matius 28 ayat 19-20, Yesus meminta murid-muridnya untuk pergi ke seluruh penjuru bumi, kabarkan Injil Kerajaan Allah dan membaptis orang-orang percaya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yesus menginginkan agar keselamatan diperluas mencakup seluruh bangsa, keselamatan yang pada mulanya dipahami agar milik bangsa Israel sebagai umat pilihan. Kini diperluas Yesus menjadi milik semua bangsa, setiap orang dari berbagai bangsa yang percaya kepadanya menjadi muridnya. Tandanya adalah melalui baptisan dan mereka pun menerima anugerah keselamatan. Jadi unsur percaya amat penting dalam baptisan, yaitu hanya orang yang percaya pada Kristus yang akan menerima baptisan kudus, mereka yang percaya dan bertobat. Yang ketiga, makna baptisan kudus. Tanda orang bertobat dalam Matius 3 ayat 2. Ketika Yohanes Pembaptis tampil untuk pertama kalinya di depan publik, ia menyerukan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Dalam Matius 3 ayat 2. Setelah itu, ia pun melakukan pembaptisan kepada orang-orang yang mau bertobat dan percaya kepada Sang Juru. Ia pun melakukan pembaptisan kepada orang-orang yang mau bertobat dan percaya kepada Sang Juru Selamat yang akan datang. Dalam Matius 3 ayat 11 menyebutkan bahwa Yohanes Pembaptis membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Di kitab lain disebutkan bahwa pembaptis Yohanes adalah pembaptisan kepada orang yang bertobat dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembaptisan Yohanes memang bagi orang-orang yang sudah bertobat. Dalam yang keempat ada cara pembaptisan di gereja kami. Kecil, karena pembaptisan seorang sejak bayi dan pembaptisan dilakukan berdasarkan pengakuan dan iman orang tuanya. Dalam Injil Matius 19 ayat 14a, Markus 10 ayat 14a, Lukas 18 ayat 16a, Yesus memarahi murid-muridnya yang ingin menghalang-halangi anak-anak datang kepadanya. Ia mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Yesus memberkati anak-anak. Maka baptisan anak-anak memiliki dasar dalam Alkitab bahwa Yesus sendiri menyebut anak-anak dan memberkati mereka. Sekian dari hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Jadi banyak ayat Alkitab sehingga diskusi ya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab. Nah kemudian Bapak beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Pada kelompok 2 kita persilakan beri tepuk tangan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Yang pertama, arti baptisan. Dalam Perjanjian Baru, baptisan berasal dari bahasa Yunani, baptizo, berarti menyelamatkan atau mencurahkan. Tetapi itu bukan satu-satunya arti, sebab dapat juga berarti membasuh atau membersihkan dengan air, seperti yang tertulis di Matius 7 ayat 4 dan Lukas 11 ayat 38. Dalam kitab Perjanjian Lama, baptisan dikenal dengan istilah tefilah, yang artinya adalah pembersihan dan pencucian. Yang kedua, dasar baptis kudus, tertulis di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tindakan iman orang percaya tertulis di Roma 6 ayat 3 sampai 4. Tindakan iman untuk melaksanakan kepercayaan kepada Injil, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, tertulis di 1 Korintus 15 ayat 3a sampai 4. Sehingga sesuai dengan penjelasan Roma 6 ayat 3 sampai 4, maka makna baptisan adalah tindakan iman bahwa kehidupan lama dengan seluruh dosa kita dikuburkan bersama kematian dan penguburan Yesus Kristus. Tuhan yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus Yesus oleh kemuliaan Allah.
dan memperoleh hidup baru dalam Yesus Kristus. 4. Cara baptisan di gereja kami. Selang berikut ini adalah beberapa dasar atau alasan orang yang meyakini baptisan selang. Yang pertama, baptisan berasal dari kata baptisma yang berarti membenamkan, menyelamatkan, dan mencelupkan. Yang kedua, Yesus dibaptis secara selang dengan indikasi ada kalimat keluar dari air, tertulis di Matius 3 ayat 15 dan Markus 1 ayat 10. Yang ketiga, baptisan selang sesuai dengan simbol dikuburkan dan dibangkitkan bersama Kristus, tertulis di Roma 6 ayat 4. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi Bapak rasa semua kelompok sudah memahami ya tentang keempat pertanyaan panduan. Apa itu arti baptisan? Apa makna baptisan? Apa dasar kita melakukan baptis? Dan tentu yang terakhir bagaimana cara baptis? Bapak lihat tadi di jawaban nomor 4 memang ada perbedaan. Ada yang cara selang dan juga ada porsi. Apakah salah dua-duanya? Dua-duanya tidak salah. Ya, yang penting kita menggunakan air. Air kan simbol untuk membersihkan, ya kan? Dan tentu dalam nama Allah, Bapa, dalam nama Allah, Anak dan Roh Kudus. Jadi sama saja. Jadi jangan besok-besok kelompok atau gereja A menghina, mengejek kelompok B dan demikian sebaliknya. Sekali lagi, pelajaran kita hari ini menekankan bahwa bukan masalah cara baptisnya, tetapi memaknainya. Tadi kalian sudah jawab berdasarkan hasil diskusi. Oke, anak-anak Bapak semuanya, pada materi hari ini kita cukupkan. Nah, sebagai rangkuman dari apa yang kita pelajari hari ini, bahwa baptisan itu merupakan salah satu sakramen dalam gereja Protestan. Dalam gereja kan ada dua, ada sakramen baptis dan perjamuan kudus. Jadi orang Kristen ya ada dua sakramennya. Nah, baptisan kudus ini merupakan tanda seseorang menjadi bagian dari persekutuan orang percaya yang telah bertobat. Itu juga jawaban kamu tadi. Itu bersedia hidup baru dalam anugerah Yesus Kristus. Ya, semua orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah orang-orang yang telah menjadi bagian atau anggota dari persekutuan orang percaya. Nah, jika seseorang dibaptis pada masa kanak-kanak, dia dibaptis berdasarkan pengakuan dan firman orang tua. Demikian sebaliknya, jadi tidak ada salah. Jadi kiranya pelajaran kita hari ini kita bisa memaknai, memahami arti baptis, memaknainya dan tahu dasar Alkitab. Oke, sebagai kegiatan lanjutan, ya, yaitu peserta didik atau kamu semuanya silakan nanti pulang bertanya, ya, bisa kepada orang tua, kepada si tua, ataupun kepada pendeta di gereja masing-masing. Ya, coba kamu tanyakan secara menerima baptisan dilakukan di gereja masing-masing. Pada pertemuan berikutnya, Bapak akan kasih jawaban dari setiap kamu. Oke, demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini, dan kita akan akhiri. Bapak minta kesediaan Riri untuk memimpin doa penutup. Kepada Riri, silakan maju ke depan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya kami berikan kepada-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat hari ini. Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami nafas kehidupan. Tuhan, kami telah menyelesaikan pembelajaran kami. Semoga pembelajaran latihan dijelaskan oleh guru kami dapat berkembang di hati kami. Berikan kami kesehatan dan panjang umur. Berikan kami kepintaran dan bukalah pintu hati kami untuk lebih mau belajar lagi. Tuhan, ampunilah dosa kami karena melayani Mu dan menyembah-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Riri. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak semuanya, demikian pembelajaran kita hari ini. Kata dari Bapak